Ada satu kisah tentang seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi selama ia hidup, ia nggak pernah ketemu sama Muhammad. Belum pernah ketemu. Bahkan di bumi namanya nggak dikenal, tapi di penduduk langit namanya sangat harum. Siapa lagi kalau bukan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, Al-Qarninya ini dalam bahasa Arab berarti penghuni langit. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak kecil dia udah punya penyakit kulit. Tahu penyakit kulit sopak nggak? Jadi penyakitnya kayak albino tuh, pada putih di sekujur tubuh. Uwais merupakan pemuda yang sangat soleh dan juga giat bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia bekerja sebagai pengembala domba milik para tetangganya. Uwais di rumah tinggal bersama sang ibu, karena ayahnya udah wafat, menyisakan satu ibu. Nah, ibunya ini udah tua, kakinya udah lumpuh, matanya buta. Jadi kebayang nggak betapa beratnya untuk keluarga Uwais. Walaupun hidup sederhana, jauh dari kata kaya, tapi Uwais selalu bersyukur. Bahkan Uwais selalu ingin memenuhi seluruh permintaan ibunya. Disayang banget sama ibunya. Bahkan sewaktu-waktu ibunya bilang kepada Uwais, "Wahai Uwais anakku, sepertinya hidupku udah tidak akan lama lagi. Ada satu permintaan yang ingin sekali terwujud." Lalu Uwais menjawab, "Jangan berkata seperti itu, wahai ibuku. Beritahu kepadaku apa permintaan tersebut." Dijawab oleh sang ibu, "Sebelum ajal menjemputku, aku ingin sekali pergi ke Mekah untuk beribadah haji." Di situ Uwais bingung, diem dia, tapi sambil menjawab, "Aku ingin sekali mewujudkan permintaanmu. Tunggulah dan sabarlah ibu sampai waktu itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji," ucap Uwais. Nah, beres dari percakapan tersebut, Uwais menyendiri dan dia merenung sambil berkata, "Ya Allah, bagaimana caranya hamba bisa membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta dari Yaman ke Mekah? Sementara jarak dari keduanya sangat jauh, ya Allah. Orang lain biasanya kalau ke Mekah itu pakai unta. Sementara saya jangankan unta, domba pun saya tak punya." Di situ dia merenung sambil nyari solusi gimana caranya ya. Akhirnya ketemulah solusinya. Keesokan harinya, Uwais bertemu dengan salah satu pedagang domba. Di situ dia mulai membeli seekor domba. Tapi karena uangnya kurang, akhirnya Uwais hanya cukup membeli satu ekor anak domba. Jadi anaknya yang dibeli itu yang masih kecil. Dan anaknya ini yang dibeli, dia gendong, dia bawa naik turun gunung setiap hari. Anak domba digendong, naik turun gunung setiap harinya. Bahkan orang sekitar tuh kadang-kadang suka ngetawain. Nggak jarang loh yang bilang bahwa Uwais ini orang gila. Ngapain gendong anak domba naik turun gunung katanya. Tapi di situ Uwais nggak peduli, nggak digubris tuh omongan mereka. Karena yang jadi fokus saat itu adalah ibunya. Singkat cerita, 8 tahun berlalu. Sampailah nih di saat musim haji. Anak domba yang dibeli oleh Uwais lama-kelamaan kan membesar hingga bobotnya mencapai 100 kg. Warga setempat baru tahu ternyata yang dilakuin Uwais selama ini adalah bentuk pengorbanan dia terhadap ibunya. Tahu nggak kenapa Uwais tiap hari ngegendong anak domba naik turun gunung? Buat ngelatih fisik. Gara-gara dia sering gendong anak domba, kan makin lama makin bertambah tuh berat dombanya. Termasuk badan dia. Badan si Uwais jadi sterek, ototnya jadi mumpuni. Akhirnya yang dilakuin adalah digendonglah ibunya yang lumpuh itu dari Yaman menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, ibunya tetap digendong oleh Uwais. Dibawa tawaf ke depan Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa. Uwais berdoa, "Ya Allah, tolong ampuni segala dosa ibuku." Lalu sang ibu menjawab, "Bagaimana dengan dosamu, wahai anakku? Kalau dosa ibu diampuni, ibu akan masuk surga. Cukup dengan ridhonya ibu, udah bisa mengantarkan saya ke surga nanti," ucap Uwais tuh. Akhirnya mereka berdua bersujud, berdoa. Nah, doanya didengar sama Allah. Itu penyakit Uwais yang dari kecil, tuh penyakit kulit yang pada putih, akhirnya saat itu juga diangkat perlahan. Hilang tuh penyakitnya, hanya menyisakan di bagian telapak bulatan warna putih. Sisanya hilang, tinggal sini doang nih, warna putih. Ibadah, bereslah tuh mereka berdua menunaikan ibadah haji. Pulang ke Yaman. Terus, sesampainya di Yaman,
Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Karena belum pernah ketemu nih sama Muhammad. Alasan Uwais dan ibunya masuk Islam karena ngedengar seruan Nabi Muhammad saat itu, tapi belum pernah ketemu. Lalu dia minta izin ke ibunya, boleh nggak saya ke Madinah mau ketemu Nabi Muhammad gitu. Tapi karena kondisi tubuh ibunya sangat memprihatinkan, udah tua, udah sakit-sakitan, ibunya mengizinkan dengan syarat. Baiklah, katanya. Setelah urusanmu selesai, segeralah pulang, kata sang ibu. Berangkatlah tuh Uwais dari Yaman ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Sesampai di Madinah, dia cari tuh di mana rumahnya Rasul. Ketemu, diketuklah tuh pintu, tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukalah itu pintunya, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang nyambut bukan Nabi Muhammad, melainkan Siti Aisyah radhiyallahu anha selaku istrinya Nabi Muhammad. Lalu di situ Uwais berkata, bisakah saya bertemu dengan Rasul? Aisyah menjawab, mohon maaf sekali, untuk saat ini Rasul sedang tidak ada di rumah. Ia tengah pergi berperang dan pulangnya pun tidak bisa kami prediksi, bisa 1 bulan atau beberapa bulan lagi. Mendengar jawaban dari Aisyah, Uwais dilema. Karena di satu sisi ibunya nunggu di rumah lagi sakit, di satu sisi pengen ketemu Muhammad, tapi nggak jelas pulangnya kapan. Akhirnya di situ Uwais ngambil sikap, ngambil keputusan. Baiklah kalau gitu, saya akan pulang, saya akan pamit pulang, tapi tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Pergilah dia tuh pulang. Di perjalanan tuh dia ngerasa haru dan sedih. Bisa ngebayangin nggak kalian? Di satu sisi orang tua kita sakit, tapi di sisi lain kita pengen ketemu orang yang kita cinta gitu. Dan ini berat memang. Singkat cerita, bereslah tuh Rasulullah dari berperang. Akhirnya Rasul pulang dari perang menuju Madinah. Sesampai di Madinah, diceritain sama Aisyah kepada Rasul bahwa ada seorang pemuda yang mencari engkau. Mendengar cerita dari Aisyah, Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya Uwais adalah seorang pemuda yang sangat taat terhadap ibunya. Bahkan disebutkan juga di hadis riwayat Muslim, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Habis itu Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasul berkata, jika engkau bertemu Uwais, segeralah meminta doa dan beristighfarlah kepadanya, karena sesungguhnya ia adalah penghuni langit. Pada tahun 657 Masehi, akhirnya Uwais Al-Qarni menghembuskan nafas terakhirnya. Tahu nggak yang bikin gempar apa ketika meninggalnya Uwais? Jadi di pemakamannya itu dipenuhi oleh orang-orang yang mulia. Banyak orang yang bantu nih, orang-orang mulia yang bantu pemakamannya. Ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang penduduk langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itulah cerita dari Uwais Al-Qarni. Semoga ada yang bisa kita petik dari cerita tersebut.